Kota baru gunungnya Bamega, Bamega manapun di Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai strategi proses dan kapasitas. Perkenalkan, nama saya Rani Antika dengan NIM 285 yang akan menjelaskan mengenai 4 strategi proses. Nah, strategi proses itu apa sih? Strategi proses merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggannya, yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan menggunakan beberapa variasi dari satu di antara 4 strategi proses. Nah, yang pertama ada fokus proses. Fokus proses adalah fasilitas produksi membuat produk dengan volume kecil, tinggi keragamannya. Contoh dalam sebuah kasus, ada sebuah kelompok pasien yang berbeda memasuki rumah sakit. Sebuah fasilitas berfokus pada proses untuk diarahkan ke departemen khusus, dirawat dalam sebuah cara yang berbeda dan keluar seperti halnya perawatan untuk individu. Fasilitas berfokus pada proses memiliki biaya variabel yang tinggi dengan penggunaan fasilitas yang rendah. Yang kedua, ada fokus repetitif. Apa itu proses repetitif? Proses repetitif merupakan produk orientasi produksi yang menggunakan modul. Nah, modul sendiri merupakan bagian atas komponen yang dipersiapkan sebelumnya. Seringkali dalam sebuah proses berfokus pada produk atau berkelanjutan. Contohnya adalah perusahaan cepat saji. Jenis produksi seperti ini memungkinkan lebih banyak kustomisasi. Misalkan di dalam perusahaan tersebut terdapat bahan-bahan seperti daging, keju, saus, tomat, dan bawang. Nah, bahan-bahan tersebut lalu dirakit untuk mendapatkan sebuah produk atau quasi custom, yaitu sebuah burger keju. Nah, yang ketiga ada fokus produk. Fokus produk adalah fasilitas produksi membuat produk dengan volume kecil, tinggi keragamannya. Pada proses ini juga disebut dengan proses berkelanjutan, karena proses ini memiliki pekerjaan produksi yang sangat panjang dan berkelanjutan. Contohnya adalah produknya seperti gulungan kertas yang dibuat dalam sebuah alur yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah fokus kustomisasi massal. Apa itu? Kustomisasi massal merupakan produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah atau low cost, yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Akan tetapi, kustomisasi massal bukan hanya tentang keragaman, tetapi juga mengenai membuat secara tepat apa yang diinginkan pelanggan ketika pelanggan menginginkannya secara ekonomi. Contohnya adalah perusahaan iTunes, Spotify, Rhapsody, Amazon, dan M-Music yang mempertahankan sebuah gudang musik di internet yang memungkinkan pelanggan untuk memilih ribuan lagu yang mereka inginkan dan memilikinya dalam sebuah daftar lagu yang custom. Karakteristik dari 4 proses dapat dilihat pada mind map dan masing-masing dapat menyediakan sebuah keuntungan strategis. Misalnya biaya unit akan menjadi kurang dalam produk atau kasus repetitif ketika volume tinggi. Namun sebuah produk yang dibedakan dengan volume rendah sepertinya diproduksi lebih ekonomis berdasarkan fokus proses. Selain itu, sebuah kustomisasi massal memerlukan keahlian yang luar biasa dalam produk dan desain proses, penentuan jadwal, rantai pasokan, dan manajemen persediaan. Hal yang penting dalam pemilihan strategi proses adalah evaluasi. Perbandingan dari proses bisa lebih diperluas dengan melihat pada titik di mana biaya total dari proses berubah yang dibandingkan dalam sebuah grafik. Nah, grafik tersebut disebut dengan grafik crossover. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang yaitu pemilihan perlengkapan. Nah, pemilihan perlengkapan dari strategi proses tertentu memerlukan keputusan mengenai perlengkapan dan teknologi. Keputusan-keputusan ini bisa menjadi rumit karena adanya metode alternatif produksi di hampir semua fungsi operasi, dari rumah sakit, restoran, hingga fasilitas manufaktur. Memilih perlengkapan yang terbaik memerlukan pemahaman industri khusus dan ketersediaan proses dan teknologi. Pilihan perlengkapan sebuah mesin X untuk sebuah rumah sakit, sebuah mesin bubut yang dikendalikan komputer untuk sebuah pabrik, atau sebuah komputer baru untuk sebuah kantor
perlu untuk mempertimbangkan biaya arus kas, kestabilan pasar, mutu, kapasitas, dan fleksibilitas. Untuk membuat keputusan ini, manajer operasi mengembangkan dokumentasi yang mengidentifikasi persyaratan kapasitas, ukuran, toleransi, dan pemeliharaan dari masing-masing pilihan. Dalam era di mana teknologi berubah dengan cepat dan siklus hidup produk yang pendek menambahkan suatu fleksibilitas pada proses produksi bisa menjadi sebuah keuntungan kompetitif. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk merespon dengan penalti yang kecil dalam waktu, biaya, atau nilai pelanggan. Hal ini berarti perlengkapan yang dikendalikan secara digital, modular, atau dapat dipindahkan. Misalkan fleksibilitas dari Honda telah memungkinkan mereka menjadi pemimpin industri dalam hal merespon terhadap pasar yang dinamis dengan memodifikasi volume produksi dan gabungan produk. Membangun fleksibilitas dalam sebuah proses produksi bisa menjadi sangat sulit dan mahal. Tetapi jika hal tersebut tidak ada, perubahan dapat berarti mulai dari awal pertimbangan apa yang akan diperlukan untuk sebuah perubahan yang sederhana. Contohnya yaitu McDonald's menambahkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyediakan sebuah hamburger karbohidrat kepada Anda. Hal yang terlihat langsung akan memerlukan perubahan di banyak 10 keputusan. Misalkan perubahan mungkin diperlukan dalam pembelian atau sebuah kualitas yang berbeda dari daging, mungkin dengan lebih banyak lemak dan pasokan seperti arang. Yang kedua yaitu standar mutu. Contohnya yaitu seberapa lama dan pada suhu berapa kue pastel akan matang. Yang ketiga yaitu perlengkapan, dan yang keempat yaitu tata ruang. Nah, di tata ruang ini contohnya yaitu ruang untuk proses baru dan untuk saluran pembangunan udara yang baru. Yang kelima yaitu pelatihan, dan yang keenam pemeliharaan. Anda mungkin ingin mempertimbangkan dampak dari perubahan sederhana lainnya, seperti perubahan dari menu kertas menjadi menu dalam iPad. Mengubah proses atau perlengkapan bisa menjadi sangat rumit dan mahal. Penting untuk membuat keputusan penting ini pada saat pertama kali. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alex Nandetya Fandi dengan NIM 295. Saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain proses. Sejumlah alat dapat membantu memahami kompleksitas desain dan mendesain ulang proses. Alat tersebut merupakan jalan sederhana untuk memahami apa yang terjadi dalam proses. Dalam hal ini ada 4 contoh pilihan alat dan rangka analisis dan desain proses ulang. Yang pertama yaitu diagram alur. Diagram alur bisa disebut dengan flow chart, yang merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan materi, produk, atau orang. Misalkan diagram alur dalam profil perusahaan global untuk menunjukkan proses perakitan untuk sebuah motor Harley Davidson. Yang kedua yaitu pemetaan fungsi waktu. Dalam pemetaan fungsi waktu bisa disebut dengan time function mapping, menjadikan pengguna dapat mengidentifikasikan dan menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Tujuannya ialah mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Yang ketiga yaitu pemetaan arus nilai. Sebuah variasi dari pemetaan fungsi waktu adalah pemetaan arus nilai yang bisa disebut dengan value stream mapping. Namun, pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas di mana nilai ditambahkan dan tidak ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai pemasokan, seperti halnya pemetaan fungsi waktu. Idenya adalah untuk memulai dengan pelanggan dan memahami proses produksi. Tetapi pemetaan fungsi waktu memperluas analisis kembali ke pemasok.
Yang keempat yaitu perencanaan layanan. Perencanaan layanan bisa disebut dengan blueprinting service, merupakan sebuah teknik analisis proses yang menitik beratkan pada pelanggan dan hubungan yang terjadi pada pelanggan. Perencanaan layanan menunjukkan titik kegagalan potensial bisa dikurangi dengan sangat besar jika diidentifikasikan pada saat tahap desain ketika modifikasi atau pokokes yang sesuai bisa disertakan. Masing-masing dari 5 alat bantu proses analisis ini memiliki kekuatan dan variasi. Yang pertama, diagram alur. Diagram alur ini memberikan suatu cara yang cepat untuk melihat gambar keseluruhan dan berusaha memahami sistem cara keseluruhan. Yang kedua, pemetaan fungsi waktu. Menambahkan beberapa keterlibatan dan elemen waktu terhadap analisis makro. Yang ketiga, pemetaan aliran nilai. Memperluas di luar organisasi langsung kepada para konsumen dan para pemasok. Yang kelima yaitu perencanaan layanan. Dalam sisi lainnya, dirancang untuk membantu kita fokus pada bagian variabel yang penting dalam desain proses. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Salsabila dengan NIM 2020210297. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Di sini ada teknik-teknik untuk meningkatkan produktivitas jasa, yaitu yang pertama itu strategi pemisahan. Tekniknya adalah struktur layanan sehingga para konsumen dapat pergi kemana layanan ditawarkan. Contohnya yaitu para konsumen di bank pergi ke manajer untuk membuka akun yang baru. Yang kedua adalah pelayanan sendiri. Tekniknya yaitu pelayanan sendiri sehingga para konsumen dapat meneliti, membandingkan, dan meninggalkan dengan kecepatan mereka sendiri. Contohnya yaitu supermarket dan departemen store melakukan pemesanan melalui internet. Yang ketiga adalah penundaan. Tekniknya yaitu penyesuaian pada saat pengiriman. Contohnya yaitu menyesuaikan fund pada saat pengiriman dan bukannya pada saat produksi. Yang keempat adalah fokus. Tekniknya yaitu membatasi penawaran. Contohnya yaitu menu restoran yang terbatas. Yang kelima, modul. Tekniknya yaitu pemilihan modulator atau atas jasa produksi modular. Contohnya yaitu pemilihan investasi dan asuransi, model makanan yang telah dipaketkan sebelumnya pada restoran. Yang keenam adalah otomatis. Tekniknya yaitu memisahkan layanan yang akan membiarkan mereka sendiri untuk mencoba beberapa tipe dari otomatisasi. Contohnya yaitu mesin penarikan otomatis atau ATM. Yang ketujuh, penjadwalan. Menjadwalkan personel dengan presisi tepat. Contohnya yaitu menjadwalkan personel counter tiket dengan interval 15 menit. Yang terakhir adalah pelatihan. Tekniknya yaitu mengklarifikasi opsi jasa, menjelaskan bagaimana menghindar permasalahan. Contohnya yaitu penasihat investasi, pengurus pemakaman, personel pemeliharaan purna jual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi. Dalam bagian teknologi produksi ini, kami akan memperkenalkan 7 area teknologi. Yang pertama yaitu teknologi mesin. Teknologi mesin ini melakukan kegiatan operasional, misalnya pemotongan, pengeboran, pemboran, dan penggilingan. Yang kedua adalah sistem identifikasi otomatis atau disebut AISS dan RFID. Hal ini meliputi perlengkapan baru dan dari mesin manufaktur yang dikendalikan dengan numerik hingga mesin ATM digantikan oleh sinyal elektronik digital. Yang ketiga adalah kendali proses. Kendali proses adalah penggunaan dari teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses fisik. Ada beberapa cara sistem kendali beroperasi, yaitu yang pertama sensor untuk mengumpulkan data, yang kedua pengukuran terjemahan ke dalam sinyal digital, yang ketiga program komputer yang membaca dan berkas dan menganalisis data, yang keempat output yang dihasilkan dapat mengambil berbagai bentuk. Yang keempat adalah sistem penglihatan.
Sistem penglihatan adalah sistem yang menggunakan video kamera dan teknologi komputer dan seringkali digunakan dalam peranan inspeksi. Yang kelima adalah robot, mesin fleksibel dan memiliki kemampuan untuk memegang, memindahkan, dan mungkin menggapai barang-barang yang tidak bisa kita gapai. Yang keenam adalah sistem penyimpanan dan perbaikan otomatis yang disebut ASRSS. Keterlibatan tenaga kerja yang sangat besar dalam kerentanan terhadap kesalahan pergudangan. Yang terakhir adalah manufacturing terintegrasi komputer atau CIM. Sistem manufacturing yang fleksibel dapat diperluas ke belakang secara elektronik ke dalam departemen rekayasa, teknik dalam departemen pengendalian persediaan dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Ananda Alifiansyah yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada teknologi dalam jasa. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam sektor manufacturing menemukan perubahan yang dramatis dalam sektor jasa. Ini berkisar dari contohnya perlengkapan elektronik secara diagnostik pada perakitan bengkel mobil, terus perlengkapan tes uji urin di rumah sakit, industri perhotelan, dan juga contoh-contoh lainnya. Lalu yang kedua ada perancangan ulang proses atau desain proses desain ialah pemikiran kembali proses bisnis yang fundamental untuk membawa peningkatan atas kinerja secara dramatis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.